Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 159. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dari kejauhan pasukan alam Daluo bisa melihat kedatangan dari pasukan pavilion ilahi. Muchen bisa melihat adanya Fang Yi dan juga Santai Liuli. Namun orang berjubah putih yang berdiri di depan dari keduanya itu membuat jantung mereka berdebar. Muchen tidak merasakan adanya fluktuasi energi yang keluar dari pria itu, tapi pandangan mata dari pria tersebut seakan-akan ingin membakar semua yang ada di depannya. Melihat pria itu, Muchen yakin jika dia adalah penguasa pavilion ilahi. Dan apabila dilihat dari ekspresi Mandala, gadis ini juga mulai merasakan tekanan dari pihak lawan. Melihat jajaran yang ada di bawah, baik Mandala maupun yang lainnya, mulai memasang sikap waspada. Mandala yang mulai melihat jika pasukan pavilion ilahi sudah mulai menderita kerugian, berkata, sepertinya pavilion ilahi mengalami banyak masalah. Dan aku rasa bawahanmu kurang kompeten untuk mengurus hal yang kecil. Mendengarkan hal seperti ini, penguasa pavilion ilahi hanya tertawa sambil menjawab, aku rasa selama kami bisa mendapatkan cairan Dewa Roh peninggalan pemimpin keempat istana surgawi kuno, kerugian apapun akan sepadan. Penguasa alam Daluo, kita sudah mengenal cukup lama. Jika kau membantu diriku mendapatkan cairan itu, maka kita bisa memerintah wilayah utara bersama-sama di masa depan nanti. Mandala ketika mendengarkan tawaran seperti ini langsung menolak, dan menurutnya cairan itu harus didapatkan dengan usaha masing-masing. Penguasa pavilion ilahi yang mendengarkan seluruh penolakan dari Mandala mulai marah. Dia berjanji akan membuat alam Daluo musnah dari wilayah utara setelah perang perburuan besar berakhir. Mandala menerima ancaman itu, tidak merasa takut sama sekali. Dirinya yakin jika pavilion ilahilah yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Tatapan dari kedua penguasa itu mulai menajam. Fluktuasi energi yang ada di udara juga mulai terasa menegangkan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena dari kejauhan beberapa pasukan yang lainnya mulai berdatangan. Pasukan yang pertama datang adalah Istana Netherworld yang dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam dengan aura yang begitu menakutkan. Setelah itu, Istana Suantian yang dipimpin oleh Liu Tiandao juga sudah datang. Detik berikutnya, pasukan dari sekte iblis, kuil Dewa Ular, Gunung Wanseng juga telah tiba. Muchen yang melihat jika 7 penguasa wilayah masing-masing sudah berkumpul, dia pun merasakan apabila perang perebutan harta karun sebentar lagi akan terjadi. Para penguasa ini jelas menyadari jika tujuan mereka datang ke tempat ini adalah karena sama-sama ingin mendapatkan cairan peninggalan pemimpin keempat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur setelah melihat lawan yang ada. Melihat keadaan ini, penguasa pavilion ilahi mulai berkata, saat ini hanya aku yang paling dekat untuk menjadi penguasa bumi tertinggi. Maka dari itu biarkan aku yang memiliki cairan itu. Jika kalian yang mendapatkannya, aku juga tidak yakin dengan fondasi yang kalian miliki cukup kuat. Pasukan lain yang mendengarkan hal seperti itu jelas tidak akan setuju dengan sifat pemimpin pavilion ilahi. Janji yang ada tidak akan pernah dia tepati. Satu-satunya yang bisa mereka percaya saat ini adalah diri sendiri. Mandala yang mendengarkan perdebatan satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya mulai merasa muak. Dia segera menengahi dengan mengatakan, cukup dengan seluruh omong kosong itu. Soal kepemilikan mari kita bicarakan setelah melihat cairan Dewa Roh itu. Para pemimpin pun setuju dengan usulan Mandala, dan penguasa Istana Netherworld yang tidak ingin mengulur waktu mulai memanggil kekuatannya untuk menyerang Pulau Batu yang diyakini sebagai tempat cairan roh dewa berada. Namun siapa sangka kekuatan besar yang telah dia layangkan dan bahkan bisa langsung melenyapkan Kaisar Tidur dan juga kaisar yang lainnya dari alam Daluo tidak mampu membuat pulau tersebut bergetar sedikit pun.
Bahkan saat ini mereka mulai bisa melihat adanya sebuah perisai energi, sebening kristal terbentuk dari gelombang energi di sekeliling dari Pulau Batu. Melihat begitu kuatnya pertahanan yang ada, 7 penguasa yang telah hadir jelas tidak merasa heran. Mereka sudah tahu jika harta karun yang telah ditinggalkan oleh pemimpin keempat istana surgawi kuno memang memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Mandala yang menyadari jika kekuatannya tidak akan cukup, mulai mengajak para pemimpin yang lainnya untuk bergabung dan melayangkan serangan secara bersamaan. Setelah berpikir sejenak, para pemimpin atau penguasa berbagai wilayah itu mulai memutuskan untuk bekerja sama agar tidak ada yang bisa mengambil keuntungan di atas yang lainnya. Mujang yang melihat jika serangan yang begitu dahsyat akan meledak, dia memutuskan untuk langsung bergerak mundur. Dari kejauhan dirinya bisa melihat apabila 7 penguasa yang telah hadir mulai mengangkat telapak tangan untuk memanggil energi dari dalam tubuh masing-masing. Tanpa menunggu waktu yang lama, energi itu pun mulai menyatu hingga akhirnya memberikan serangan pada perisai energi yang ada di Pulau Batu tanpa ragu. Tabrakan ini pun mulai menimbulkan gelombang energi yang muncul di mana-mana bagai tornado besar. Mujang yang melihat kejadian seperti ini masih tidak menyangka apabila perisai energi yang ada di Pulau Batu masih tidak memiliki tanda-tanda untuk kehancuran. Di sisi lain, Mandala mulai merasakan jika ada hal yang tidak beres dengan kekuatan perisai sebening kristal itu yang menyelimuti seluruh Pulau Batu. Dan benar saja, cahaya yang keluar dari dalam perisai secara perlahan mulai mengembun hingga memunculkan sosok dengan keadaan duduk bersila dan juga mata terpejam. Di samping Mandala, penguasa pavilion ilahi mulai berkata, Itu sebenarnya adalah pemimpin keempat istana surgawi kuno. Mendengarkan perkataan seperti ini, banyak sosok langsung terkejut. Mereka tidak menyangka apabila pemimpin keempat istana surgawi kuno akan muncul secepat itu. Melihat keadaan ini, baik Mandala maupun yang lainnya tidak berani meremehkan. Mereka tahu jika itu bukan tubuh asli, melainkan tubuh roh yang ditinggalkan dengan sebuah metode khusus. Meskipun ini hanyalah tubuh roh, mereka mengetahui apabila kekuatan yang ada tidak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian sosok dari pemimpin keempat mulai membuka matanya. Pada saat yang sama, energi spiritual di sekitar tubuh para penguasa mulai melonjak. Melihat hal ini, para penguasa alam utara mulai heran kenapa kekuatan yang ada terlihat lebih kuat daripada tubuh roh yang biasa ditinggalkan. Tak lama, penguasa sekte iblis mulai menyadari bahwa mata dari pemimpin keempat tampak tidak memiliki kesadaran. Mendengarkan hal itu, penguasa pavilion ilahi juga menganggukkan kepalanya. Dia lalu menambahkan, ini bukan tubuh roh biasa. Aku yakin jika ini adalah boneka roh yang dibuat menggunakan sebuah metode khusus. Tepat sebelum meninggal, pemimpin keempat istana surgawi kuno memasukkan energi spiritualnya ke dalam boneka ini dan diawetkan menggunakan sebuah metode khusus. Dengan seluruh penjelasan yang ada, mereka cukup terkejut, namun mereka yakin dengan kekuatan yang digabungkan, maka boneka itu pasti akan bisa dikalahkan. Tanpa basa-basi lagi, 7 cahaya berwarna yang berbeda mulai melayang pada sosok boneka pemimpin keempat istana surgawi kuno. Melihat adanya serangan yang telah datang, sosok itu masih terlihat santai, bahkan dengan pelan dirinya mulai berdiri, mengangkat telapak tangan. Bersama dengan gerakan ini, energi spiritual di bawah tubuhnya mulai membentuk sebuah gelombang dan dengan cepat berubah menjadi pusaran air untuk menyedot segala hal yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian 7 serangan yang ada mulai bertabrakan dengan pusaran air yang telah dibentuk oleh penguasa istana keempat. 7 serangan yang ada secara tidak terduga hanya bisa memperlambat pusaran. Setelah cukup lama, kedua serangan itu pun mulai meledak hingga membentuk hujan energi spiritual. Melihat keadaan ini, baik Mujang dan juga para kaisar yang lainnya tidak berkata apapun lagi. Mereka tidak menyangka serangan gabungan dari ke-7 penguasa wilayah
masih tidak cukup untuk mengalahkan serangan dari boneka roh yang telah hadir. Merasakan adanya ancaman yang telah datang, 7 penguasa itu tidak lagi menahan kekuatan di dalam tubuh mereka dan dengan cepat mulai mengaktifkan di level tertinggi. Mandala dengan cekatan mulai memanggil energi spiritualnya untuk menyelimuti boneka roh yang ada. Namun bisa dilihat jika boneka dari pemimpin keempat itu tidak menyerang dan seakan-akan hanya melindungi pulau batu yang ada di bawah tubuhnya. Mandala pun memutuskan untuk terus memperhatikan keadaan di sekitar dan mencari celah agar dirinya bisa memasuki pulau batu lalu mendapatkan cairan yang masih tersisa di dalam sana. Di belakang, Kaisar Tidur jelas mengetahui apabila para penguasa tidak benar-benar menyatukan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Melihat keadaan seperti ini, dirinya mulai ragu. Tapi yang pasti untuk bisa mendapatkan harta yang ada di dalam pulau batu, sosok boneka dari pemimpin keempat memang harus dikalahkan. Tak lama kemudian Kaisar Tidur dan juga yang lainnya mulai mendengarkan Mandala berbicara menggunakan kekuatan jiwanya. Seluruh pasukan dari alam Daluo, aku akan berusaha untuk menemukan celah, merobek perisai yang ada. Ketika waktunya tiba, manfaatkan keadaan untuk menyerbu masuk ke dalam pulau batu dan temukan cairan roh dewa. Menerima pesan suara jiwa dari Mandala, Kaisar Tidur dan juga yang lainnya hanya bisa berpandangan sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda paham. Setelah serangan demi serangan dilayangkan pada sosok boneka roh pemimpin keempat, Mandala mulai menyadari jika sosok itu tidak memiliki kecerdasan. Tak berapa lama, serangan mulai kembali dilayangkan oleh ketujuh penguasa dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini pada akhirnya mulai bisa membuat boneka pemimpin istana keempat mengalami kemunduran. Menyaksikan kesempatan seperti itu, Mandala mengeluarkan sebuah pedang yang langsung menebas tepat di sudut perisai. Serangan ini membuat celah kecil pada perisai energi yang langsung dimanfaatkan oleh Kaisar Tidur, Kaisar Elang, dan juga Kaisar Mata Roh serta para raja dari alam Daluo untuk segera menerobos masuk. Namun Mandala tidak menyangka jika 6 penguasa yang lainnya juga mulai menemukan celah yang sama dengan dirinya. Para penguasa yang mulai menyadari jika rencana mereka gunakan sama, langsung membuat kesepakatan untuk menahan boneka roh pemimpin keempat dan membiarkan para bawahan untuk mencari cairan roh tertinggi. Mendengarkan usulan seperti itu, jelas banyak penguasa setuju. Untuk saat ini mereka tidak mungkin egois dan mengorbankan nyawa anak buahnya. Serangan demi serangan mulai mereka layangkan untuk mengalihkan kesadaran dari boneka roh pemimpin keempat tentang perisai yang sudah disusupi. Kita pergi ke tempat dari Muchen dan juga yang lainnya berada. Setelah berhasil masuk ke dalam pulau batu, mereka mulai memasang sikap waspada, tapi mereka tidak melihat adanya serangan yang datang ketika sampai di pulau batu ini. Tidak lama kemudian, Muchen dan juga yang lainnya bisa merasakan apabila energi spiritual di dalam tubuh masing-masing seakan telah ditekan sehingga tidak bisa keluar. Setelah perbincangan yang singkat, mereka mulai tahu jika tekanan yang diberikan tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Semakin kuat orangnya, maka tekanan dari energi spiritual juga akan jauh lebih besar. Akhirnya para kaisar dan juga raja mulai memutuskan untuk mencari cairan roh tertinggi bersama-sama untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Setelah cukup lama menjelajahi pulau batu tersebut, mereka cukup penasaran karena tidak ada hambatan atau serangan yang datang. Setelah sekitar 10 menit, mereka memacu kecepatan dan kemudian mulai memperlambat kecepatan itu karena merasa sudah sampai di bagian tengah dari pulau batu. Tepat di hadapan mereka saat ini terdapat sebuah danau yang cukup luas dengan energi spiritual yang melimpah. Kaisar Tidur melihat danau itu cukup yakin jika cairan roh tertinggi pasti berada di dalam danau tersebut. Tidak lama kemudian seberkas cahaya yang cukup banyak mulai melayang ke arah pasukan alam Daluo berada.
Setelah semakin dekat, mereka bisa melihat jika pasukan itu berasal dari wilayah lain yang sama kuatnya. Menyadari kehadiran satu sama lain, tidak ada pasukan yang berani mengambil inisiatif untuk bertarung terlebih dahulu. Di tengah keheningan itu, mulai terdengar suara air yang cukup aneh dari dalam danau. Bersamaan dengan itu, kabut yang cukup tebal juga mulai turun. Kaisar tidur yang melihat keadaan seperti ini mulai menjentikan energi spiritual miliknya untuk menghancurkan kabut yang telah datang. Secara perlahan kabut itu pun mulai menghilang dan mereka bisa melihat adanya pusaran air dengan cahaya yang terus berusaha keluar. Cahaya itu dengan perlahan juga mulai mengembun membentuk sebuah bola cahaya. Dan kali ini bola-bola cahaya terus melayang memperlihatkan harta karun yang tertinggal di dalamnya. Menyaksikan adegan seperti itu, tidak ada mata satupun yang tidak berbinar. Mereka yakin apabila cairan yang dicari juga ada di salah satu bola-bola yang telah melayang itu. Keheningan hanya terjadi sesaat, karena tak lama kemudian mereka mulai menerjang masuk ke dalam danau itu. Tujuan semua orang hanya satu, yakni mendapatkan bola cahaya yang bersinar paling terang karena diyakini berisi cairan roh tertinggi. Pasukan Alam Daluo yang tidak ingin mengulur waktu memutuskan untuk mulai masuk. Hal ini langsung diikuti oleh pasukan yang lainnya. Mereka masuk dengan mengaktifkan energi spiritual yang tersisa untuk menjadi pertahanan diri. Benar saja, saat mereka masuk ke dalam danau, ledakan energi spiritual tidak bisa dihindarkan. Cahaya hijau yang datang juga terlihat membawa ular-ular kecil yang membuat beberapa orang menjerit kesakitan karena tidak siap menghadapi serangan dari ular-ular itu. Detik berikutnya ular tersebut terlihat berbentuk seperti pedang yang panjang sekitar 30 cm dan memiliki sisik yang cukup tebal. Bahkan tubuh dari ular itu mengandung sebuah simbol kuno, memancarkan aura tajam yang tidak tertandingi. Di sisi lain, pertahanan Muchen sudah mulai diserang oleh ular-ular yang datang. Melihat serangan yang terus datang pada dirinya, membuat Muchen memutuskan untuk langsung menangkisnya menggunakan telapak tangan. Dengan sadar dirinya mulai mengaktifkan tubuh naga dan phoenix hingga cahaya keemasan langsung menyembur keluar. Karena ular yang ada terus menyerang, Muchen memutuskan untuk melakukan serangan yang membuat ular-ular hijau itu hancur berkeping-keping. Namun dirinya tidak melihat adanya cairan merah yang keluar dari dalam tubuh ular hijau yang telah hancur. Melihat keadaan seperti ini, Muchen mulai yakin apabila ular ini bukan makhluk hidup, melainkan hewan yang telah disempurnakan menggunakan sebuah metode khusus. Muchen juga mulai menyadari jika beberapa tokoh raja dari Alam Daluo mulai menderita luka dari serangan ular hijau. Dengan cepat Kaisar tidur memerintahkan pada para raja yang lainnya untuk membantu menyingkirkan ular-ular hijau yang ada, sementara dia dan dua kaisar lainnya, yaitu Kaisar Elang dan juga Kaisar Mata Roh, akan pergi untuk merebutkan cairan roh tertinggi. Mendengarkan perintah seperti itu, para raja dari Alam Daluo hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Setelah berhasil memerintahkan para raja tersebut, ketiga kaisar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang telah tertunda. Dengan kekuatan yang cukup cepat, Kaisar tidur mulai bisa mendekati salah satu bola cahaya. Dia pun segera mengaktifkan daya hisap yang membuat bola itu melesat dengan cepat menuju telapak tangannya. Namun tepat saat bola cahaya mendarat di telapak tangan Kaisar tidur, suara gemuruh mulai terdengar. Bahkan angin juga mulai berdatangan hingga membuat udara di sekitarnya langsung membeku. Melihat seluruh serangan yang ada, Kaisar tidur memutuskan menangkis dengan telapak tangan. Setelah berhasil menyingkirkan serangan itu, dari kejauhan pria berjubah abu-abu telah datang. Dan pria itu adalah Master Pavilion Barat dari Istana Pavilion Ilahi. Tidak ingin terjebak dengan keadaan seperti ini, Kaisar tidur memutuskan untuk segera menghancurkan bola cahaya yang telah dia dapatkan sebelumnya. Setelah bola cahaya itu hancur, kemudian berubah menjadi pedang hijau yang memiliki simbol mirip dengan ular. Dilihat dari padatnya simbol yang ada,
Kaisar Tidur yakin jika senjata itu sudah masuk dalam kelas artefak dewa tingkat atas, dan senjata ini tidak menarik perhatian untuk sang kaisar, sehingga dirinya memutuskan untuk menyimpannya. Dengan teliti, Kaisar Tidur mulai memperhatikan sekelilingnya, dan saat ini dia bisa melihat ada begitu banyak bola-bola cahaya yang telah melayang. Melihat keadaan seperti itu, Kaisar Tidur mulai bingung bola mana yang mengandung cairan roh tertinggi. Dengan adanya banyak bola, tidak mungkin dirinya harus merebut satu persatu. Tak jauh dari tempat Kaisar Tidur berada, para kaisar dari pavilion ilahi juga sudah bersiap untuk memperebutkan bola yang ada. Dari 4 kaisar yang telah hadir, Kaisar Tidur yakin jika kaisar dari pavilion timur adalah yang terkuat. Dengan keadaan ini, Kaisar Tidur mulai memerintahkan pada Kaisar Elang dan juga Kaisar Mata Roh untuk berpencar. Dengan cara itulah cairan roh tertinggi pasti akan jauh lebih cepat untuk ditemukan. Melihat rencana seperti itu, Kaisar dari pavilion timur mulai berteriak marah. Kami dari pavilion ilahi tidak mengizinkan kalian untuk menyentuh cairan roh tertinggi. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Kaisar Mata Roh mulai menjawab, jika kalian ingin menghentikan alam Daluo, aku khawatir kalian tidak akan pernah mampu. Mendengarkan jawaban seperti itu yang terlalu meremehkan, para pasukan pavilion ilahi langsung memanggil energi spiritual di dalam tubuhnya untuk melayangkan serangan pada orang-orang alam Daluo. Dari kejauhan Muchen bisa melihat niat itu. Dirinya yakin jika semua akan dilakukan oleh pavilion ilahi untuk menghentikan alam Daluo dalam memperebutkan cairan roh tertinggi. Namun hal ini jelas terlalu naif bagi seseorang yang berpikir apabila cara itu bisa membuat alam Daluo kehilangan kesempatan. Muchen pun memutuskan untuk membuka segel di tangannya, dan kemudian segel ini dengan cepat langsung membuat energi emas di dalam tubuhnya keluar. Sayap Phoenix disertai teriakan juga mulai terdengar dari sosok Muchen. Dengan kepakan sayap burung Phoenixnya, pemuda itu langsung bergegas menuju ke arah pusat dari danau. Dari kejauhan ada 2 orang yang telah menyadari niat dari Muchen, sehingga mereka langsung berlari untuk menghalangi jalan dari Muchen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa 2 pria yang telah menghalangi jalan dari Muchen tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.